Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Bang Junta CS, tempat dimana kamu bisa mendapatkan info menarik dan ilmu seputar ternak ayam kampung. Di video kali ini Bang Junta CS mau menjelaskan untung dan ruginya menghasilkan DOC dengan cara indukan ayam mengeram telurnya sendiri. Dan sebelum kita membahas untung ruginya, jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang yang mengetahui info-info menarik tentang seputar ternak ayam kampung. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Keuntungan yang pertama, jika ayam menetaskan telur, mengeram telurnya sendiri. Yang pertama, kita tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat atau membeli mesin penetas telur ayam kampung ini ya teman-teman. Jadi kita nggak mengeluarkan biaya lagi untuk menghasilkan DOC. Jadi ayam itu sendiri, indukan itu sendiri yang akan mengeram atau menetaskan telurnya sendiri. Oke, udah jelas ya yang pertama. Yang kedua itu sudah jelas. Ketika dia mengeram, dia akan jarang makan. Dia akan sesekali aja turun ke bawah untuk mencari makan. Dan kita bisa sebagai pemilik peternakan itu bisa mengurangi pakannya. Jadi jelas kos untuk pakannya berkurang sedikit ya, walaupun nggak banyak-banyak kali lah, tapi bisa dia berkurang dah. Jadi kalau menurut Bang Junta CS, hanya dua ini keuntungan jika ayam kita mengeram telurnya sendiri. Tetapi kerugiannya juga banyak teman-teman. Kerugiannya banyak. Kenapa saya bilang banyak kerugiannya? Oke, langsung kita bahas satu persatu. Rugi yang pertama, ketika indukan ayam itu mengeram sendiri, itu mengeramnya kan selama 21 hari ya kan teman-teman, 21 hari. Dan selama 21 hari itu dia tidak akan menghasilkan telur kembali. Dia akan fokus mengerami telurnya itu. Dan setelah itu juga, dan yang kedua nih, pasca mengeram, dia si indukan ayam ini akan menaikkan bobot badannya terlebih dahulu, baru dia bisa menghasilkan telur, dan itu minimal seminggu ya kan, seminggu baru dia bisa menghasilkan telur. Bayangkan 21 hari itu sekitar 3 minggu, dan seminggu lagi dia menaikkan bobot badannya, berarti ada 1 bulan dia kosong dan dia tidak menghasilkan telur. Sudah jelas itu kita mengalami kerugian ya teman-teman. Oke, keuntungan lainnya, kita bisa mengontrol DOC yang kita hasilkan sendiri ya. Kenapa saya bilang kita bisa mengontrol? Karena misalnya kan nih, ayamnya bertelur nih, indukan ayamnya bertelur. Kita bisa langsung ambil telurnya tersebut selama kurang lebih 1 minggu lah, misalnya seperti itu. 1 minggu. Dan mungkin misalnya telurnya yang kita hasilkan 50 butir gitu kan, 1 minggu dalam satu kandang ini. Kita bisa menyortirnya. Kita bisa memilih berapa telur yang kita masukkan ke mesin tetas. Misalnya 20 telur dan 30 telur lagi bisa kita jual ya kan, kita jual ke kedai-kedai atau ke tetangga-tetangga sebelah. Jadi kita bisa mengontrol DOC-nya itu. Tapi kalau nggak ada mesin tetas atau dia mengerami sendiri, menetaskan sendiri, kita nggak bisa mengontrol. Dan itu pun telurnya nggak bisa 100% jadi, karena kebanyakan ayam juga ada juga nih ayam yang kurang pintar nih ya, kurang pintar. Telurnya ini banyak, mau sampai 10 atau 15, dan dia tidak bisa menutupi semua seluruh badannya. Jadi alhasil telurnya itu tidak jadi semua. Jadi yang justru itu panasnya kurang cukup. Tetapi ketika kalian memasukkannya ke mesin tetas, ya kan, ke mesin tetas telur, kalian bisa mengontrolnya dan dijamin telur itu 99% bisa menetas gitu loh. Jadi kalian bisa mengontrol. Makanya ada perbedaan peternak yang untuk peternak untuk menghasilkan uang dari ternaknya itu, dan peternak yang hanya untuk konsumsi pribadi. Jadi biasanya peternak yang untuk konsumsi pribadi ini dia cenderung menghasilkan DOC dari indukan itu tersebut kan. Tetapi jika peternak ini menghasilkan uang dari ternaknya itu untuk menjual ke pasar,
dia cenderung memakai mesin penetas telur. Dan mungkin kalau kawan-kawan penasaran gimana bentuk mesin tetas telur itu, bisa kalian lihat di video saya sebelumnya gimana cara membuat mesin tetas telur dari termostat, dan ada juga video sebelumnya membuat alat tetas telur menggunakan kardus ya. Modal dikit aja bisa membuat mesin tetas telur kapasitas 50 butir. Oke, perhatikan ini ayam saya ini lagi mengeram nih ya, ini banyak yang mengeram, dan ini masih yang di kosong nih, yang 2 telur ini masih proses bertelur dia. Nanti kira-kira udah cukup dia bertelur, dia akan mengeram lagi tuh, saya yakin itu. Perhatikan, ini selama 21 hari ke depan dia tidak akan menghasilkan telur lagi teman-teman. Dia akan fokus di situ terus, dan ketika saya kasih makan dia pun jarang turun, paling sekali-sekali makan baru dia naik lagi dan akan mengerami. Dan biasanya yang saya alami itu bobot badan ini, bobot indukan ayam ini akan turun drastis. Makanya dia akan semakin kecil besok, dan seminggu ke depan dia akan setelah mengeram itu dia akan fokus menaikkan bobot badannya, baru dia bisa menghasilkan telur kembali. Oke, mungkin ada juga yang bertanya tentang manajemen kandang ini ya. Kalau manajemen kandang keseluruhan mungkin di video selanjutnya akan saya bahas, tapi jika mengenai manajemen kandang indukan ini ya udah jelas, ini langsung saya bahas di sini aja. Dalam sini Luas kandangnya ini, satu kandang ini 2 kali 2 meter ya, 2 meter kali 2 meter. Jadi isinya itu ada satu indukan satu jantan dan 5 atau 6 indukan betina ya. Kalau yang di kandang sebelah ini 6 ya, 6 indukan betina, dan yang di kandang sebelah sana itu 5 indukan betina. Karena satu ini udah ada di kandang yang kecil sana itu, yang di luar ada yang mengeram satu, dan itu jika nanti udah selesai menetas akan saya pindahkan ke kandang yang sebelah kiri sana. Oke, perhatikan teman-teman ya. Oke, mungkin sampai situ aja penjelasan Junta CS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hormat dan salam satu hobi.